Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Shadaqallahul azim. Yang ulun tuan muliakan Abu Tunku Imam Syekh Masjid, panitia pelaksana pembangunan masjid, pengurus harian masjid, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan meniatkan i'tikaf sejenak, marilah kita mengulang kaji kembali pelajaran-pelajaran yang pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan teringat kembali dan menjadi suatu penghayatan pengamalan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak adalah merupakan suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui suatu proses, tanpa melalui suatu pikiran, dan tanpa suatu penelitian. Kalau kita katakan dengan bahasa Aceh, akhlaknya adalah sesuatu yang melekat bak jiwa seseorang, yang itu sudah ada sejak lahir, yang itu sudah ada sejak dia diciptakan. Wate kalahi terciptakana yang namanya akhlak, yang sehingga akhlak itu memang tidak bisa kita lihat, handeh tahu bagaimana bentuk wujud daripada akhlak tersebut, tapi dia bisa ditunjuki oleh monitor. Monitor bisa diwujudkan, dinampakkan oleh yaitu jasad manusia, makhluk itu sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada yang mengatakan yang bahwa sebagaimana kata orang Aceh, yang bahwa kibanu menanminya itu adalah merupakan sesuatu yang bahwa dia akan terjadi turun temurun apabila yaitu seseorang itu sudah ada terlahir ke permukaan bumi ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sebahagian daripada menurut penafsiran para ulama yang gemaknai akhlak itu tidak bisa dirubah. Haik taubah itulah yang terjadi, nyankeh yang terjadi pada saat seseorang itu apa yang sedang dihadapinya, tercoba atasnya atau dalam bentuk apapun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada pendapat para ulama yang mengatakan yang bahwa akhlaqu hiya sifatul insani adabiyati. Akhlaknya adalah sebuah
saboh sifat manusia, suatu kelakuan manusia yang akhlak tersebut adalah dengan dididik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada seorang tokoh barat yang mengatakan, Abraham Maslow pernah mengatakan yang bahwa sedikit sekali pengaruh daripada faktor gen, ubud hadat pengaruh kejiwaan seseorang itu adalah yang disebabkan oleh faktor gen, yang menurut dia mengatakan hanya 25% yang diturun dari faktor gen. Selebihnya adalah akhlak itu bisa dididik. Akhlaknya jet didik. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti menunjukkan walaupun di dalam pemahaman yang pertama, yang itu merupakan adalah sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, yang bahwa suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan berbagai perbuatan-perbuatan, itulah yang namanya akhlak. Berarti menurut kepegah Imam Al-Ghazali, akhlaknya itulah yang berulang-ulang terjadi tanpa action-actionnya, tanpa yaitu ada suatu penelitiannya, itulah akhlak kalau menurut Imam Al-Ghazali. Sementara sebahagian ulama juga mengatakan yang bahwa akhlak itu adalah suatu sifat manusia yang bisa dituntun dengan ilmu pengetahuan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar, betul ya butungku sekalian. Sehingga kata Rasulullah, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Itulah Rasulullah membawa risalah Allah. Geme syariat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka akhlak tidak ada orangnya apabila dia mengikuti syariat Allah, apabila dia mengikuti aturan Allah. Kalau itu aturan Allah, dia akan mengikuti semua aturan-aturan yang dibuat oleh yaitu pemegang kekuasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Berarti manusia itu berakhlak. Contoh abu tengku sekalian, khitabullah itu ada dua. Ada khitab Allah yang disuruh untuk kita kerjakan, ada khitabullah yang disuruh untuk kita tinggalkan. Yang disuruh untuk kita kerjakan adalah wajib dan sunnah, dan ada khitabullah itu yang disuruh untuk jangan kamu tinggalkan. Terhadanya itulah haram dan makruh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berpegang kepada khitabullah ini, inilah yang menuntun akhlak seseorang itu. Be'eleju dah pegah. Ada umpamanya seseorang itu dia makan pakai tangan kiri. Pajuh makanan gejep ia sambil berdiri, kita mengatakan dia tidak punya akhlak. Hana akhlak ada pegang. Akhlak ada dengku. Nah akhlak, yang kenyan akhlak yang dinamakan dengan akhlak tercela. Tapi pada saat seseorang itu dituntun oleh yaitu syariat, Nabi kali kepegah li utammima makarimal akhlak, aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ingat kata Nabi pegah, kita orang beriman, kita orang bertauhid, Rasul itu utusan Allah, syariat yang dibawa oleh Rasul adalah itulah petunjuk satu-satunya. Bangkai kepegah li Nabi, hai, janganlah kamu makan pakai tangan kiri, janganlah kamu minum pakai tangan kiri, duduklah kamu pada saat kamu makan, pada saat kamu minum. Berarti kita katakan deh te urangnya adalah God akhlak ji. Berarti akhlak yang dikatakan tadi itulah saat seseorang itu dituntun oleh syariat, geato oleh syariat, maka menjadilah itu manusia yang berakhlak terpuji. Tapi pada saat seseorang itu dia tidak jauh bedanya dengan makhluk yang bukan manusia, menyata pegah dengan aturan pemerintah yang dibuat oleh ketentuan oleh pemerintah, mutuleh huberaya, dilarang buang sampah di tempat ini.
Umpamaji uberaya getulih li pemerintah. Apakah aturan yang dibuat oleh pemerintah itu bertentangan dengan syariat Allah? Justru itulah pendukung yang didukung oleh yaitu para pemimpin-pemimpin yang membawa amanah yang disampaikan oleh Rasulullah. Pada saat seseorang itu nyan atamu tulihnya nium BO dan sedikit pun tidak berharga apa yang ditulis tersebut, seolah-olah dia tidak bisa baca. Padahal nyata pariksa punya pariksa ada juga dia orang yang berilmu tinggi. Maka orang berilmu tinggi itu bisa saja kadang-kadang akhlaknya pun tidak ada. Maka pada saat seseorang itu dia adalah mengikuti sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadi orang yang berakhlak terpuji. Tapi menyahli getanyo yang bahwa kita abaikan begitu saja. Apakah itu merupakan syariat yang langsung diatur oleh Rasulullah, atau itu yang dilanjutkan yaitu oleh para pemimpin-pemimpin pelanjutan daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang sebenarnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabilillahi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadiluhum billati hiya ahsan. Nepegah li Allah, sampaikanlah sesuatu itu kepada jalan Allah bil hikmah, dengan hikmah. Sehingga kita melihat penafsiran daripada hikmah itu apa. Wate tabuh makna hikmahnya putra makna hikmah. Ada kita mendengar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Rupanya kata-kata hikmah itu adalah berasal daripada kata-kata bahasa Arab. Hikmah nyan bermakna diambil daripada kata-kata bahasa Arab. Seseorang itu yang mengatakan dengan tegas dan berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Si dodo urang geputruk dakwah, pada saat dia menyampaikan sesuatu dengan hikmah, mungkin kita sampaikan bil hikmah wal mau'izah nyan hanya makna tapahami zahiriyah saja. Tapi pada saat tapahami bil hikmah wal mau'izatil hasanah, adalah rupaji perlu kita dalami makna yang terkandung di dalamnya. Hikmah tidak ada orang gepegah sesuatu itu berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan, berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Inilah makna daripada hikmah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si dodo orang akan melahirkan yaitu dia akan melahirkan akhlak yang terpuji. Setelah saya mengkaji, memperhatikan tentang apa yang disampaikan di dalam hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Allah, si dodo orang go nyan hatetakalon baru si dodo orang akan lahir akhlak terpuji. Dia meninggalkan perbuatan makruh dan dia meninggalkan perbuatan sunnah. Dia meninggalkan perbuatan haram. Tidak ada orang yang dikatakan dia akan punya akhlak. Yang pertama sekali dia akan meninggalkan perbuatan haram dan dia akan meninggalkan perbuatan makruh. Tidak ada orang selalu dia mengerjakan perbuatan makruh. Ini tulis habu kata-kata saya ini. Tidak ada orang seseorang itu yang selalu rutinitasnya dengan perbuatan makruh. Maka itulah seseorang yang tidak punya akhlak yang terpuji. Be'ilat pegahnya na butungkuskan. Tadu i masjid ini umpamanya terlepas daripada orang yang sudah mudarat. Kalau guyuduk tarabu, guyuduk iftirash, guyuduk tawaru. Tapi dia justru duk yang dimakruhkan di dalam yaitu ketentuan syariah. Coba para jamaah kita perhatikan. Pada saat seseorang itu melakukan perbuatan makruh, berarti orangnya hana akhlak terpuji. Pada saat seseorang itu makan dan minum saja, umpamanya tidak orangnya akhlak, seseorang itu dia akan punya akhlak saah buat akhlak yang terpuji. Tengah gepajuh makanan hana gepegahaba. Seseorang yang dia pemuka atau dia menjadi panutan umat, han geputubit kata-kata yang kira-kira kata-kata tersebut yang menjadi kontroversi antara umat. Umpamaji mono dengku, walau itu benar secara akidah, ini menurut pengamatan ulun, ada dakwah umpamanya seperti ini.
Di dalam neraka itu, lang nerakanya lang surga, dalam surga itu ada mantannya surga, orang di dalam neraka. Walaupun benar secara akidah yang bahwa kita orang yang beriman setelah dimasukkan ke dalam neraka kita akan dimasukkan ke dalam surga, tapi ada terjadi di kalangan orang-orang awam yang menilai. Putra jawab, oh rupaji ada pih getut lang neraka akan wo balik kita nyolam surga. Sehingga pemahaman-pemahaman yang seperti itu pun akan membuat manusia kadang-kadang justru bukan mendalami pemahamannya, justru membuat seseorang itu tidak berakhlak yang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lebih-lebih lom kalau seandainya kalian dipegang dalam yaitu tuntunan Islam yang bahwa pada saat kamu berkatalah kata-kata itu yang kira-kira kata itu dituntun menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Abu Tungku sekalian, pada saat seseorang getu menak lang media, getu marut lang media. Okeylah kalau orang-orang itu tidak punya ilmu pengetahuan, orang yang tidak menjadi panutan, hana muda perumun pi. Tapi coba kita bayangkan kalau seseorang itu seorang yang menjadi dia seorang tokoh, sidro orang tokoh, terjadilah berbagai yaitu pro kontra dalam menilai kata-kata tersebut. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah satu-satunya untuk menjadi sebagai manusia yang berakhlak, yang akhlak katanya mandumna. Tapi supaya menjadi kita akhlak yang terpuji, akhlak yang god, pubut syariat Allah. Terutama sekali kita melihat secara umum orang yang kubah buat makruh. Orang ini kan gak anggap makruh itu sepele. Alah makruh pi. Kalau kita kerjakan tidak berdosa. Kalau kita kerjakan tidak berdosa, kita tinggalkan dapat pahala. Cuma itu saja kita memaknai makna makruh. Sementara efek daripada makruh itu melahirkan seseorang itu yang tidak berakhlak. Na'udzubillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah akan meninggikan derajat manusia itu. Sebagaimana kata Allah, sesungguhnya Allah telah meninggikan pangkat dan derajat manusia itu dengan Allah memberikan akal dan pikirannya yang sehat. Tidak sama dengan makhluk yang lain. Makhluk binatang ji ada apa barang kapur ji hana aturan. Sambil jalan dia kencing tidak masalah. Sambil jalan dia makan tidak masalah. Sambil di mana dia makan di situ dicampakkan berbagai sampah dan lain sebagainya, tidak ada aturan untuk mereka. Tetapi sementara kepada manusia tanyo diatuli aturan tunggu. Iatuli syariat tanyo. Iatuli yaitu ketentuan-ketentuan yang dilanjutkan oleh yaitu penerus-penerus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kepada para jamaah dapat bermanfaat. Maka akhlak terpuji itu akan terlahir dengku. Yang pertama sekali di rumah. Di rumah kiban tabi contoh ke anak dengku. Sebab si dodo anak yang akan lahir ucapan sehari-harinya karena sering apa yang dia dengar oleh kedua orang tuanya. Kemudian dia akan terlahir di lingkungan. Dan juga akhlak terpuji itu akan terlahir di pendidikan-pendidikan. Coba bayangkan Abu Sidro urung gejak kode huluan anggro. Goknyan padahal tinggal minta pegah hiluk membutih tinggal. Idih teka usungkup gede. Pada saat dia pergi ke suatu tempat, dididik dia di sana, sebagaimana keadaan di sana, iwo kampung, begitulah yang dibawa dari sana. Maka sangat mempengaruhi adalah lingkungan di rumah tangga dan di lembaga pendidikan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar.